Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kita bisa bertemu. Insyaallah saya akan membagi acara dalam 3 bagian. 3 ya. Yang pertama, Fadailul Quran. Fadailul Quran, khususnya Fadilatu Suratul Fatihah. Yang kedua, kita alhamdulillah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu sama bulan Dzulhijjah. Jadi harus kita menjelaskan tentang berapa hal dengan 10 hari Dzulhijjah. Yang ketiga, insyaallah kita tutup buka pertanyaan yang ingin bertanya tentang masalah Al-Quranul Karim atau masalah Ashrul Dzulhijjah, insyaallah terakhir sebelum tutup. Alhamdulillah ala taufiqihi wa ihsanihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ini adalah Al-Quranul Karim. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو سعد المعلى يقول كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. Ketika saya bersalat, waktu saya salat, Rasulullah panggil saya. Saya tidak jawab karena sedang salat. Begitu selesai salat, fa'ataitu ila Rasulillah faqultu lahu ya Rasulullah kuntu usalli. Ya Rasulullah, tadi saya salat. Itu kenapa tidak dijawab? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Sa'id, alam tasma' qaula Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum. Kalau Rasul dipanggil kita ijabah langsung. Wa hadza laisa itab, bukan keburukan. Wa ta'lim, mengajarkan sahabat. Nah. Wa qala lahu ya Abu Sa'id, aturidu an u'allimaka suratan hiya a'zamu suratin fi kitabillah? Maukah aku ajarin surah yang paling agung di dalam Al-Quran? Kata Abu Sa'id, ya Rasulullah. Insyaallah ketika kita mau keluar dari masjid, aku ajari. Tiba Rasulullah mau keluar dari masjid, langsung Abu Sa'id lari, haus ilmunya. Ya Rasulullah, baru tadi ada ilmu masih belum disampaikan. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Apa ya Rasulullah? Qala hiya ummul kitab was-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi u'tituh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Kita bisa memahami dari hadis ini adalah surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah, dan macam-macam nama surah Al-Fatihah. Asy-Syafiyah, Ar-Raqiyah, Al-Waqiyah, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim. Dan salah satu nama dari surat Al-Fatihah As-Salah. Salah maupun salat sendiri namanya Al-Fatihah. Begitu kalau suratul Fatihah ada salah yang besar, yang wadih, salat kita bisa dibatal, tidak diterima. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Muslim, haditsun qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, qasamtu as-salata baini wa bain 'abdi nisfain. Sesungguhnya aku dibagi surat Al-Salat dua bagian. Maksud salat di hadis tersebut Al-Fatihah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, hamadani 'abdi, hambaku telah memuliakanku. La ilaha. Itu ini salah satu sunnah ketika mau baca Al-Quran, terkhusus suratul Fatihah, khusus waktu salat kita baca ayat berayat. Ar-Rahmanir Rahim, ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, hambaku telah memujiku. Dan ini semuanya puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam doa yang pertama, karena doa ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah adalah doa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa meminta, dan doa masalah kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau doa, kita mulai dengan doa ibadah, setelahnya masuk ke doa masalah. Begitu suratul Fatihah dikumpul dua macam doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawabannya Allah, ini di antaraku sama hambaku, dan apa yang dia minta aku ijabah. Langsung kita masuk ke doa masalah. Yang pertama kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harap, yang itu ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, ini untuk hambaku dan aku ijabah. Begitu kita selesai, amin. Amin apa artinya amin? Mohon diterima, mohon diterima. Yaqulullahu jalla wa ala ajabtu, sudah diterima. Sudah diterima salat, sudah diterima baca, sudah diterima pahalanya, sudah diterima ampunan, sudah diterima semua segala kita. Dari mana kita tahu kalau kita baca suratul Fatihah bisa dikumpul syifa, ruqyah, obat dari penyakit, hati yang sedih, semuanya bisa diobati dari suratul Fatihah saja. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sama Jibril dan sahabat yang lain. Tiba-tiba ada suara dari langit. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, ini adalah pintu dibuka di langit, gak pernah dibuka sebelumnya."
pintu di langit dibuka dan ada malaikat turun. Ya Rasulullah, malaikat ini gak pernah turun di bumi. Gak pernah turun di bumi sebelumnya. Malaikat datang, ucapkan salam dan bergembiralah ya Muhammad dengan dua cahaya. Dua cahaya ini gak pernah dikasih oleh nabi-nabi sebelummu ya Rasulullah. Dua cahaya ini Al-Fatihah dan terakhir ayat dari surat Al-Baqarah. Dan siapapun yang baca dua cahaya ini dan dia meminta Allah Subhanahu wa taala ijabah. Kita bisa pahami dari hadis apa hajat kita, kita bisa baca surat Al-Fatihah saja dengan niat. Bukan baca Al-Fatihah untuk orang yang sudah wafat saja. Walaupun kita yang masih hidup, kita baca surat Al-Fatihah. Bisa menjadi wirid. Kata Ibnu Qayyim, ketika safar dari Asyam ke Makkah, mau belajar ilmu, ada penyakit atau sakit hati atau apa pun saja, langsung menjadi wirid surat Al-Fatihah. Orang yang tidak faham gimana doa yang sempurna, doa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, doa yang luar biasa, tak tahu gimana caranya. Cukup kan baca suratul Fatihah saja dengan niat. Apa niat kita ketika mau baca suratul Fatihah bisa dapat. Begitu barakat Al-Quran. Begitu barakat Al-Quran. Ayat yang pertama saya baca, inna hadzal Quran yahdi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala hidayah dengan jalan yang lurus 17 kali minimal. Hidayah bisa dapat dari Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an yang memberikan hidayah. Kenapa? Karena Al-Qur'an shifaa'un lirruh. Kalau kita haus, bismillah. Saya haus ya, alhamdulillah. Kita minum. Kata ruh kita haus, gimana caranya? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita tenang. Dan zikir yang sempurna adalah Al-Quran. Al-ibadah hiya doa. Ibadah adalah doa. Wad doa dua-dua macamnya bisa dikumpul dalam Al-Quran. Khususnya suratul Fatihah. Wa hadha 'azamatul Quran. Wallahi pasti kita senang kalau lihat baru 5 bulan sudah hafal 12 juz. Ini tujuan kita menjadi negeri Indonesia, bukan hanya saja yang banyak orang Muslim, yang banyak orang yang hafal Al-Quran. Di mana? Indonesia, insyaAllah. Itu bisa terjadi kalau datang hari kiamat. Mana keluarga Allah, tiba-tiba yang datang orang Indonesia. Kenapa? Yang paling hafal. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Dan alhamdulillah, yang saya senang sekali sama pesantren Darul Huda, karena bukan tujuannya hafal saja. Hafal tapi hafalan yang benar, makharijul huruf yang benar. Ana pernah di beberapa pesantren
dengar. Ada yang sudah hafal 6 juz, 10 juz, 16 juz, tapi dibaca, silakan baca, masih ada salah-salah. Nanti terjadi susah sekali kalau mau perbaiki bacaan kita. Tapi kita kalau mulai, kita baca yang benar. Jangan dicoba, saya mau hafal sendiri, jangan. Saya mau hafal sendiri, jangan. Karena kita tak tahu ada salah atau tidak. Harus dari guru. Dan cari guru yang ada amanat, yakin, bukan bikin kerja saja. Innama ibadah qurbatan ila Allah jalla wa ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita ahli Al-Quran, ahlullah wa khassatuh, wa an yajrah lana qulubana bil Quran wa yaj'alna min al-hudati al-muhtadin. Hada huwa Al-Quran Al-Karim. Dan alhamdulillah, ibadat dan musim taat yang kita datangkan adalah musim Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada ibadah atau amal salih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 10 hari Dzulhijjah. Jadi ini musim taat. Betul sekali, ini sunnah puasa, zikir, takbir dan tahlil. Kalau bisa berangkat umrah atau haji, kalau bisa berkorban, semuanya sunnah, kecuali haji fard yang bisa mampu. Ada yang kata ini sunnah, boleh ditinggalkan. Ini sayang sekali kalau datang musim taat tapi kita lalaikan. Jadi yang kita harus siap-siap kalau datang musim taat 5 hal, khususnya Dzulhijjah ada 5 hal yang kita harus fokus. Yang pertama, harus kita memperbarui taubah, memperbarui iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Memperbarui imanan kita dengan la ilaha illallah. Dan juga dilafazkan takbir dan tahlil, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama memperbarui iman kita, yang kedua takbir dan tahlil. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maju ke bazar, gak mau beli apapun, gak mau dibeli apapun. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hanya saja ke bazar untuk takbir dan tahlil, mengingatkan orang yang bekerja di bazar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bisa terjadi kalau kita berbanyak takbir dan tahlil, suara kita sudah terkenal dari malaikat di langit. Oh, ini suara, bukan suara baru. Kita tahu ya, ini fulan ini. Oh, sering dibaca, sering lihat. Maka ini 2 hal. Yang ketiga, kalau kita bisa berangkat umrah atau haji, kalau bisa dua-duanya, menjadi haji mutamatti'. At-tamattu' ini tak details di masalah haji. Tapi kalau bisa berangkat umrah dan haji, luar biasa. Dikumpul 3 macam barakah. Barakat waktu Dzulhijjah, dan barakat tempatnya Masjid Al-Haram dan Makkah, dan barakat ibadah, barakat haji dan umrah. Ini yang ketiga, kalau bisa berangkat umrah dan haji. Yang keempat ya, yang itu kalau berkorban. Kalau datang musim Dzulhijjah, kita berkorban. Bukan masalah wajib, sunnah
yang bisa mampu. Jangan berhutang untuk korban. Saya selalu kalau datang Dzulhijjah, saya ulang lagi, jangan berhutang untuk korban. Gak bisa, alhamdulillah, ini sunnah. Maupun ibadah yang terakhir, yang itu puasa. Kalau bisa puasa 9 hari, lebih afdal. Kalau gak bisa, jangan lewat puasa hari Arafah. Jangan lewat puasa hari Arafah. Kita semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa 2 tahun. Juga jangan diingkari. Kalau ada orang tidak puasa, jangan diingkari karena bukan wajib. Bukan wajib, sunnah. Gak mau, silahkan. Tapi sayang sekali. Ini 5 hal dengan Dzulhijjah. Kita ulang lagi. Ada yang bisa ulang? Silahkan. Angkat tangannya. Ulang 5 hal supaya kita bisa dapat berkah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari yang terbaik di dunia. 10 hari yang terbaik di dunia adalah 10 hari Dzulhijjah. Dan harus kita bersiap dengan 5 hal. 5 ya. Siapa yang bisa? Angkat tangan saya. Bismillah. 5 hal. Bismillah. Perbarui iman kita. Takbir wa tahlil. Umrah atau haji. Baik, Masya Allah, betul sekali. Betul atau salah? Betul. Hafal atau dibaca? Tadi catat atau baca? Dari hafalan atau dibaca? Kan dicatat. Baik. Ada 2 macam doa. Dan dua-duanya dikumpul dalam surat Al-Fatihah. Apa 2 macam doa ini? Bismillah. Silahkan. Yang bisa jawab, ada 2 macam doa. Doa apa? Dan doa ibadah dan masalah. Apa bedanya? Doa masalah boleh tentang masalah dunia atau masalah akhirat saja? Dari mana ini yang pertama masalah akhirat? Boleh dua-duanya. Maupun masalah dunia di awal boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi doa yang sahih, Rabbana atina fi dunia atau fil akhirah? Fi dunia, mulai dari dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masyaallah, tabarakallah. Saya suka kalau ada yang fokus, saya kasih hadiah. Saya dapat 100.000. Masyaallah. Bismillah. Ustaz Fajri. Bismillah. Tanya lagi atau cukup? Baik, mungkin kita buka pertanyaan. Yang ingin bertanya, angkat tangan saja. Dan boleh tentang masalah kurban atau masalah Dzulhijjah atau masalah Al-Quran. Dan insyaAllah kalau saya jawab dikasih 100.000. Bismillah, silakan. Bercanda, gak usah dikasih ya. Gak ada 100.000. Tanya saja.
angkat tangannya. Khususnya masalah korban. Mungkin ada beberapa orang yang mau tanya tentang masalah korban, silakan. Bismillah. Ada? Dari Ibu? Tafadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana udhiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya udhiyah atau penyembelihan kurban yang dilaksanakan di halaman masjid? Bagaimana hukumnya? Yang kedua, setelah udhiyah di halaman masjid, menyucinya itu pakai air masjid. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ini karena banyak terjadi. Jadi mohon jawabannya Syekh, supaya nanti masyarakat umum supaya tahu bagaimana hukumnya udhiyah atau penyembelihan di halaman masjid. Setelah itu menyucinya atau membersihkan daging-daging itu pakai air masjid. Di dalam atau dekat? Untuk sementara ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hajat dan setiap ibadah dan setiap hajat dunia maupun hajat akhirat semuanya dilaksanakan di masjid atau dekat masjid, Masjid Nabawi. Jadi berkorban kita bolehkan dilaksanakan di halaman masjid. Nah, dicuci dengan air masjid juga boleh. Nah, dan kita harus tahu, ulangi lagi, korban adalah sunnah, bukan wajib. Kalau mampu silahkan berkorban, kalau tidak jangan berhutang. Nah. Bismillah. Ada jelas. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi? Bismillah, silakan. Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai takbiran Dzulhijjah ini. Kapan dimulai dan sampai kapan? Nah, Terima kasih. takbir Dzulhijjah, sifat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai dari masuk waktu Dzulhijjah, hari pertama, ghurubus syams. Kalau masuk malam nia, maghrib yang kemarin sudah masuk Dzulhijjah. Kita sudah 1 Dzulhijjah atau besok? Sudah masuk. Alas, kita mulai sampai 3 hari ayyamut tasyrik, 3 hari Id sampai 13 waktu salat maghrib. Keluar waktu salat maghrib sudah habis. Ada waktu. Nah, juga tentang waktu ini dari saya, kapan waktu korban? Waktu yang paling afdal langsung setelah salat Id. Kalau sebelum selesai salat Id tidak termasuk korban, udhiyah biasa, bukan udhiyah korban. Nah, sampai 3 hari Id, jadi 4 hari. Kalau selesai waktu maghrib tidak termasuk korban. Yang sudah niat berkorban, tidak dipotong kukunya, tidak cukur rambut, tiba-tiba datang hari Id dan masih belum dibeli, apakah dosa atau tidak? Tidak berdosa. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak sudah. Kecuali satu hal, kalau sudah dibeli tapi besok insyaAllah, besok. Oh, hari ini ada banyak yang potong, hari ini ada banyak, insyaAllah besok. Sampai keluar, ini berdosa. Karena sudah aini, ini korban saya. Nah. Ada lagi dari Ibu?
Nah, Allahumma salli wa sallim. Ini satu lagi mengenai haji. Bagi orang yang melaksanakan haji, bagaimana hukumnya Ramadan Jumat dalam satu malam itu 2 kali? Contohnya melewat jumlah jam 10 malam dan jam 3 malam. Bagaimana hukumnya? Itu satu malam 2 kali. Terima kasih. اللي هو رمي الجمرات. Ini jawab masalah haji, mungkin saya tidak jawab karena saya masih belum berangkat haji ya. Saya sendiri masih belum berangkat haji. Mungkin saya tahu jawabannya, tapi lebih afdal kalau sudah berangkat ada yang ditanya di tempat itu. Tanya langsung dan laksanakan langsung. Nah. Barakallah. Bismillah. Ada lagi? Yang dari ibu-ibu ada yang dipertanyakan, mumpung syekhnya masih ada di sini. Nah, pertanyaannya tidak harus saya boleh, bebas pertanyaan. Nah, boleh kalau mau masalah hafalan Al-Quran, masalah salat, khususnya yang sering ditanya gimana masjid jaharkan basmalah atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita mengorbankan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, termasuk niat. Kalau keluarga sendiri, orang tua saya, termasuk niat, insyaAllah dapat pahala. Setiap kebaikan yang kita lakukan bisa terjadi untuk orang tua kita atau teman kita yang sudah wafat. Begitu saya sampai sekarang, setiap safari dakwah, dan setiap kali saya baca Al-Quran dengan niat pahalanya dapat Syekh Ali Jabir. Mohon maaf, siapa Abdullah Jabir? Siapa Abdullah Jabir? Gak ada yang kenal. Kecuali dari Syekh Ali Jabir. Ini salah satu fadilah dari Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah. Ketika saya bersafari dakwah, saya langsung ingat Syekh Ali Jabir. Mulai ceramahnya, insyaallah Syekh Ali Jabir dapat pahala juga. Ya Rabbal Alamin. Amin. Nah. Sudah dipahami Bu? Boleh kata saya tidak masalah. Ada lagi Ibu Bunda? Silakan dari Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan masalah yang lain Ustaz. Nah. Itu terkait dengan kejadian Nabi Adam. Boleh Ustaz? Boleh, insyaallah. Pertanyaan kami yang pertama itu, mengapa di dalam penciptaan Nabi Adam itu malaikat sepertinya memberikan respon, ya? Sepertinya ada terjadi ketumpahan darah dari makhluk yang akan diciptakan oleh Allah. Ini menurut kita sepertinya apakah sudah ada manusia sebelumnya atau sejenis manusia sebelumnya seperti ada? Karena kalau misalnya kalau jin tak mungkin bertumpah darah. Bertumpah darah itu kan tentu seperti manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat iblis telah diusir dari surga karena tidak mau patuh kepada Allah, membangkang untuk sujud kepada Adam. Iblis masih bisa ternyata memujuk atau merayu Siti Hawa dari Adam. Apakah tidak langsung terusir dari surga atau bagaimana? Itu mungkin yang saya ingin. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya semua masalah
yang di zaman dahulu yang kita tidak tahu gimana caranya, apa yang terjadi, kecuali yang dikasih tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada hikmah. Ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Adam dan kita semuanya sebelum diciptakan Allah Subhanahu wa taala dikumpulnya semuanya. Wa ashhadakum ala wa yashhadukum Allah jalla wa ala. Awalastu bi rabbikum qalu bala shahidna. وهكذا والنبي آدم حين في الحديث الطويل محاجات إبراهيم محاجات موسى عليه السلام sama Nabi Adam. Nabi Musa alaihi salam bilang ke Nabi Adam, ya Nabi Adam, antum yang sebab kita keluar dari surga. وهكذا وكان Nabi Adam يرد على Musa alaihi salam, engkau yang Allah Jalla wa'ala ciptakan Al-Lawhul Mahfuz sebelum antum diciptakan 40 tahun. Saya juga sebelum saya diciptakan Nabi Adam, jawabnya, sebelum saya diciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah tertakdir kita keluar dari surga dengan hikmah. Apa hikmatnya? Allahu a'lam. Lebih afdal, ini termasuk masalah yang besar. Bisa terjadi sampai kita tanya di mana Allah. Khususnya masalah yang kita tidak bisa fahami. Bisa terjadi sampai khuruj min al-agama. Na'udzubillah min dzalik. Lakin boleh ditanya. Dan mungkin ada ulama yang bisa menjelaskan lebih dari saya. Lakin semua amalan adalah ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditakdir. Dan salah faham kalau kita melaksanakan maksiat atau dosa, oh ini sudah tertakdir. Kalau saya berdosa dan saya taubat, Nabi Adam alaihi salam sudah taubat. Allah Jalla wa ala, kata Nabi Adam, Allah Jalla wa ala takdir saya keluar dari surga, takdir saya makan dari buah. Tapi yang kita salah faham, jangan bilang Allah Subhanahu wa taala takdir tapi saya masih laksanakan dosa ini. Kalau saya sudah taubat, alhamdulillah. Tadi Allah Subhanahu wa taala takdir saya berdosa. Allah takdir dulu saya tidak salat berjamaah. Dulu saya salat 3 salat sehari. Salat subuh ana enggak tahu salat subuh. Bangun zuhur, salat zuhur, asar, maghrib, isya sudah tidur. Enggak tahu. Yang saya tahu zuhur, asar, maghrib saja. Kalau masih dilaksanakan dosa ini dan uzur niat ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ini salah faham. Ini salah faham. Kalau kita sudah taubat, dulu Allah Subhanahu wa taala takdir. Tapi alhamdulillah saya bertaubat. Lalu setiap yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala dikasih ikhtiar. Mau enggak? Afahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia berfikir Allah Subhanahu wa taala akan dikasih semua hal biasa, yani mudah sekali? Harus ada ujian. Ujian nafsu kita, hawa nafsu, ibadah, masalah dunia, masalah akhirat, semuanya termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dari hikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi kita memahami hikmatnya, bisa terjadi kita tidak fahami. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasu'kum. Bisa terjadi kalau tanya masalah fiqh detailnya tentang salat, kalau sudah tahu wajib dilaksanakan. Kalau masih belum tahu masalah ini detail, bukan wajib, sunnah atau tapi saya tak tahu, sudah tidak berdosa karena masih belum tahu. Tapi saya yakin ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa hikmatnya kita salat 4 rakaat? Kenapa tidak 5? Kenapa? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kenapa kita setiap rakaat harus baca suratul Fatihah? Kenapa bukan surat yang lain? Kenapa wudu? Apakah beda? Kalau saya wudu ke sini, dari sini, ini satu jari saja bisa terjadi batal salat. Kenapa ini? Nah, bukan urusan kita. Bukan. Bisa terjadi salat 4 rakaat dengan 2 menit atau 1 menit. Gak ada rukun. Ada rukun tuma'ninah. Rukun, salah satu rukun dari salat tuma'ninah. Kalau gak ada tuma'ninah, salat kita tidak sah. Oh, jadi 30 titik saja bisa dibatal salat. Apa ini? Nah, ini fard dari Allah Subhanahu wa taala, hikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita fahami, bisa kita tidak. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, selalu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir yang paling banyak, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, membola balik hati, tetap hatiku dalam agamamu. Maupun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling faham agama, tapi masih meminta sama Allah Subhanahu wa taala, tetap saya dalam agamamu. Bisa terjadi orang yang paling ilmu menjadi munafik. Terkenal ini orang ilmu, orang salat, orang ada, tapi dalam hati karena manusia. Begitu orang yang pertama masuk ke neraka, 3. Orang yang hafal Al-Quran dibaca dan suaranya merdu, tajwidnya benar, orang pertama masuk ke neraka. Yang kedua, orang yang sering bersedekah, pertama masuk ke neraka. La ilaha, gimana ini? Wallah bahagia kalau kita dengar hadis ini, wallah kita takut. Gimana orang yang hafal Al-Quran dan mengajar Al-Quran bisa termasuk neraka? Yang pertama masuk neraka ahli Al-Quran. Kenapa? Ya'ti yaumal qiyamah, apa yang kamu lakukan di dunia? Aku belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, ya Allah. Bohong. Kamu belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran karena terkenal ini orang ahli Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus dengan hal yang pertama, selalu kita memperbarui niat kita sama Allah Subhanahu wa taala dan iman kita. Nas'al Allah Subhanahu wa taala an yuthabbitana 'ala ad-din as-sahih. Nah, barakallah. Mungkin kam baqi? Baik, mungkin satu lagi. Kata saya mungkin ada satu soal lagi. Tadi sudah jelas Pak ya? Pertanyaan. Ada lagi. Ada lagi. Nah. Ini saya menyikapi jadi bagaimana hukumnya orang yang hafal Al-Quran, hafid atau hafidhah itu sampai itu lupa dan nggak pernah diamalkan lagi, atau masih mutolaah, ya. Tapi sudah nggak apa, hanya mutolaah bukan dua. Itu bagaimana? Masuk yang kolom laknat dari Allah atau jauh? Ini termasuk masalah kenapa kita hafal Al-Quran. Sebelum kita hafal Al-Quran harus kita ada niat. Kenapa saya mau hafal Al-Quran? Karena apa? Dan yang saya sudah hafal, saya dibaca atau tidak? Kenapa bisa terjadi saya lupa? Alhamdulillah hari ini saya sudah hafal surat misal Az-Zalzalah. Tapi yang saya sering dibaca salat sunnah, salat fardu, surat Qulhu. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Waladdallin, Amin, Qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Oh, tadi baca atau tidak? Qul huwallahu ahad.
Harus kita yang sudah hafal, kita praktik dalam salatnya. Terkhususnya orang yang hafal Al-Quran atau yang mau hafal Al-Quran harus ada wirid. Setiap hari dibaca Al-Quran. Minimal buka, bangun tidur, buka hari dengan baca Al-Quran, tutup hari dengan baca Al-Quran, salat witir, qiyamul lail. Dan salah satu masalah Al-Quran, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashaddu tafallutan min tafallutil ba'ir. Al-Quran kalau kita jauh dari Al-Quran, Al-Quran langsung yunsa. Kif yunsa? Dilubah, sah? Al-Quran meninggalkan kita sendiri. Ada Al-Quran. Al-Quran azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Mereka yang lupa Allah sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan yunsihim anfusahum. Kaifa naqul yunsihim? Lupakan diri sendiri, sah? Melupakan diri sendiri. Kalau kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita pasti melupakan diri sendiri. Kita fokus dengan dunia. Maupun Allah Subhanahu wa taala diberikan dunia yang luas. Mungkin ini terjadi ujian atau bersiap-siap. Karena kita enggak ada uzur lagi. Sudah Allah Subhanahu wa taala dikasih tapi kita lupa. Kita enggak ada uzur. Ketika hisab enggak ada uzur. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. Ana lupa coba. Bisa terjadi orang yang hafal Al-Quran lupa. Begitu yang namanya hafal. Ana sekarang saya tidak termasuk orang yang hafal Al-Quran. Sekarang saya tidak termasuk orang yang hafal Al-Quran. Karena orang yang hafal Al-Quran langsung baca ayat ini langsung dibaca. Tapi saya tahun yang lalu saya lalai sedikit. Jadi harus saya murajaah dulu. Nanti dibaca. Tapi orang yang hafal yang namanya hafizul Quran, kalau datang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, "Iqra'il Quran", bacalah Al-Quran. Gimana kalau datang hari kiamat? Tunggu saya mau murajaah dulu. Enggak ada murajaah lagi. Sudah yang di hati kita baca. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal." Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal. Sesungguhnya kalau kita turun Al-Qur'an di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Gunung sendiri akan dipisah. Sah ya Ustaz Fajri? يعني يذهب الجبل كيف نقول لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Gunung akan menjadi batu-batu, bunuh menjadi apa? Menjadi batu-batu. Yani gunung yang terbesar bisa terjadi batu-batu yang kecil.
dengan khusyuk dari Allah Subhanahu wa taala karena tahu mana agunan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita yang manusia? Berapa kali kita baca suratul Fatihah? Kami pernah hadir di hati ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan saya hidayah, jalan yang lurus. Ya Allah berikan anak saya menjadi ahli Al-Quran. Oh, saya mau hafal Al-Quran, saya mau hafal. Syekh, mohon doa bisa sampai menangis. Amin, amin, amin. Balik ke rumah main HP. Kapan baca Al-Quran? Kalau kita tanya kapan baca Al-Quran? Ramadan yang lalu. Gimana Ramadan yang lalu? Kata ulama, kalau lewat 40 hari dan kita tidak baca Al-Quran, kita termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang lupa, kalau karena sibuk, insyaallah tidak termasuk. InsyaAllah tidak termasuk. Tapi kalau lalai, tidak mau, saya sudah hafal Al-Quran, kenapa saya baca lagi? Saya sudah. Ini termasuk orang yang sombong. Ini maksiyah, dosa yang pertama dilakukan. Sombong. Iblis. Ini sombong, gak mau sujud. Kita juga banyak orang yang hafal Al-Quran, sombong. Saya orang yang hafal Al-Quran. Bisa terjadi kita keluar musafir atau ada iqamat salat langsung lari menjadi imam, walaupun masih belum ditanya silakan lah, langsung saya yang hafal Quran. Nah, jangan menjadi sombong. Boleh kalau sudah terkenal jamaah ini imam kita sudah, tapi jangan disombong. Ini maksiat yang terbesar, titik hitam di hati sampai kita gak tahu mana yang hak, mana yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Naktafi. Baik, barakallahu lana wa lakum. Dan mohon maaf kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf. Insyaallah semuanya jelas. Mau membahas saya masih belum fasih. Saya masih ingat walaupun Syekh Ali Jabir yang pertama kali ceramah tanpa muterjem, berapa ibu-ibu bilang jangan lebih fasih karena kita bisa lucu sedikit ya. Ada salah-salah kata. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dudukan kita di majlis ilmu dan mengampuni dosa kita, menurunkan rahmat dan mawaddah dan sakinah. نسأله أن يجعلنا من أهل القرآن menjadi kita ahli Al-Quran, أهل الله وخاصته, وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ويجعلنا من الصالحين والصالحات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Menjadi anak-anak kita ahli Al-Quran yang selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung insyaallah ditutup sama Ustaz Fajri. Kita buka menjalankan infak, yang itu menjalankan buruk. Dan alhamdulillah sudah lihat gimana contohnya Ma'had Pesantren Darul Huda. Alhamdulillah bacaan yang benar dan insyaallah lebih jelas sama Ustaz Fajri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.